Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Indo Channel. Kita disuruh mengingat pemikirannya bukan orangnya karena manusia bisa gagal. Dia bisa tertangkap, bisa terbunuh dan terlupakan. Tapi 400 tahun kemudian, sebuah pemikiran masih bisa mengubah dunia. Dia akan hidup selamanya. Rawatlah pemikiran tersebut dengan like, subscribe dan share video ini agar kamu bisa merawat sebuah pemikiran. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan hasanah pemikiran kita tentang apa yang terjadi di negeri ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kudeta di balik corona oleh Daru Anugerah. Corona melanda semua belahan dunia. Tak terkecuali Kosovo, yang pada 17 Februari 2008 mendapatkan status negara merdeka atas sokongan negara-negara barat, lepas dari Serbia selaku sekutu Rusia saat itu. Saat COVID-19 menghajar Kosovo, kejadiannya sama dengan di Indonesia. Beritanya digoreng sedemikian rupa oleh media mainstream di sana. Ujung-ujungnya perlunya menetapkan status lockdown pada negara bekas pecahan Yugoslavia, satelit Soviet, tersebut. Padahal status sesungguhnya nggak parah-parah amat. Tercatat pada pertengahan Maret yang lalu, ada 71 kasus COVID-19 di Kosovo dengan 1 orang meninggal dunia karenanya. Dengan angka yang demikian kecil, wajar jika PM Albin Kurti menegaskan tidak perlunya diberlakukan status lockdown pada negara tersebut. Namun, karena Kurti yang dijuluki sebagai Che Guevara dari Kosovo tersebut tetap ngotot pada pendiriannya, maka terjadilah perselisihan paham antar anggota parlemen tentang perlu tidaknya status lockdown diberlakukan. Perselisihan tersebut merembet sampai ke kabinet yang dipimpin oleh Kurti, di mana Menteri Dalam Kosovo, Agim Veliu, menegaskan dukungannya untuk memberlakukan status darurat alias lockdown tersebut. Enggan berpolemik, Kurti pun buka suara. Status darurat tidak dibenarkan, demikian pernyataan resmi Kurti. Tapi karena terus balelo terhadap arahan Kurti, tanpa banyak cincong Kurti memecat sang Menteri Dalam Negeri tersebut. Masalahnya tambah runyam, karena pihak Partai Liga Demokratik Kosovo, LDK, nggak terima terhadap keputusan yang diambil oleh Kurti untuk memecat Veliu. Maklum, Kurti bisa melaju sebagai Perdana Menteri di Kosovo berkat jasa LDK yang menyokongnya untuk maju sebagai Perdana Menteri keempat Kosovo pada pemilu 3 Februari 2020 lalu. Kurti sendiri merupakan anggota partai Vetevendosje yang berhaluan kiri. Jadi sebenarnya, duet dua partai Vetevendosje dan LDK merupakan pilar penyokong kepemimpinan Kurti di Kosovo. Dengan memecat menteri dari LDK tanpa konsultasi terlebih dahulu, Kurti sudah menghancurkan koalisi pemerintahan yang telah terjalin, demikian siaran pers partai LDK. Singkat cerita, partai LDK menggali dukungan parlemen untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kurti. Dengan kata lain, Kurti harus dimakzulkan. Walhasil, dengan tangan-tangan barat yang ada di parlemen Kosovo, mosi tidak percaya menemukan jalannya. Voting pun dilakukan pada Rabu 26 Maret 2020 yang lalu. Hasilnya, dari 120 kursi di parlemen, 32 suara mendukungnya,
4 abstain dan 82 suara menentangnya alias mendukung mosi tidak percaya tersebut. Kurti pun terlempar dari kursi Perdana Menteri yang baru dia punya hanya dalam waktu 1 bulan. Dan partai Vetevendosj diberikan amanat oleh parlemen untuk menunjuk someone else sebagai pengganti Kurti. Dari kasus di Kosovo kita bisa belajar bagaimana seorang sosok sosialis yang berani menentang hegemoni AS bisa terhempas dari kursi singgasananya. Melihat skenario di Kosovo, saya jadi mafhum kalau seorang Pak D tengah mengalami nasib yang sama dengan Kurti. Banyak sekali goyangan dan terpaan yang dialaminya, karena tetap keuh-keuh pada pendiriannya untuk tidak menetapkan status lockdown. Padahal AS sudah menekan dari mana-mana. Akankah sukses Kosovo berlanjut ke negeri berflower ini? Disinilah kepiawaian manajemen konflik seorang Jokowi diuji. Dan strategi tersebut jelas butuh dukungan dari konstituen setianya. Akankah para pendukungnya setia? Salam demokrasi, penulis adalah mantan aktivis 98 Gema IPB.